Terus tanya dia juaranya di mana si Stevie Ongen itu. Bagi pengalaman waktu sparring dengan Chris John, Bang. Pengalaman saya, ya tentu itu adalah suatu kehormatan, suatu kebanggaan buat saya. Karena saya adalah salah satu petinju di Indonesia yang bisa menjadi sparring partnernya Chris John. Itu kebanggaan tersendiri, guys. Karena tidak semua orang bisa sparring dengan juara dunia Indonesia itu gitu. Bang bisa. Bang bisa nggak kasih pindah rangnya Portland ke belakang? Bali Bang, pas abang pet Paris Fernandes. Portland nggak punya sabuk Bang, tapi abang-abangnya yang panas. Saya nggak tahu, saya nggak panas sama dia. Hanya kalian yang membuat panas kan. Saya nggak pernah panas sama dia. Yang pamer sabuk, nah biasa, mereka tua-tua. Mereka tuh sudah bau tanah pamer-pamer, lagi caper. Nah mereka itu sebenarnya sudah di masa puber yang kedua. Jadi saatnya kalian tahu nggak, lagi di masa orang yang lagi di masa puber kedua ya begitu caper, ngerti nggak? Pamer sabuk, pamer ini, pamer itu buat apa? Terus nantang-nantang saya, buat apa mereka nantang saya? Kan itu namanya GTM, tahu GTM nggak? Itu namanya GTM, mereka tuh GTM. Sudah tua-tua. Tiga versus 1 ya Bang. Lah itu mental mereka tuh mental patungan. Jadi buat apa diladenin kan gitu. Sebutlah namaku biar Cak Wito Ramirez juga lagi seneng live loh Om. Roy asik rame kenal karo sampean. Lah ya, gengges Mas gengges. Wito Ramirez kui seniorku, beliau itu seniorku dan dia adalah panutan saya juga begitu. Dang, apa betul kata Bapak Ongen sabuk kubu nggak kepake? Siapa bilang nggak kepake? Yang nggak kepake siapa? Terus tanya dia juaranya di mana si Stevie Ongen itu? Omong besar dia tuh. Bilang sama dia, lu caper kayak gimana pun lu nggak akan laku, ngerti nggak? Lu nggak akan laku. Dan saya tidak akan pernah mau nyenggol dia, rugi saya. Nanti dia dikasih panggung, ngerti nggak kamu Chan? Dikasih panggung nanti malah belagu kayak Larry Siwu, malah jual mahal. 60 JT, siapa mau bayar kamu 60 JT? 6 Rode 6 JT, 60 JT, jangan bohong. Tukang bohong semua mereka itu. Abu Nawas mereka semua itu. Manusia-manusia munafik. 6 ronde 60 JT dari mana cerita? Siapa yang bayar dia? Kayak udah juara dunia aja. Omong besar mereka itu. Nggak usah semua ditanggapi Bang. Siap. Kocanin lama-lama saya kick nanti si Kocanin. Lu juga udah kayak juara dunia. Kalau saya wajar, kalau saya terkenal guys. Kalau saya terkenal wajar. Jadi mereka itu pansos sebenarnya. Mereka ini pansos. Kalau saya kan memang udah terkenal, gimana sih? Ya memang saya nggak juara dunia, tapi saya ini sparring partnernya juara dunia. Paham nggak sih? Saya nggak juara dunia, tapi saya ini sparring partnernya juara dunia. Kayak Chris John, saya sparring partnernya Chris John loh. Daud Jordan, saya ini sparring partnernya Daud Jordan loh. Jadi secara skill mau diragukan, kan gitu. Elzan, makanya saya bilang kalau kalian ngikutin jangan separuh-separuh. Sekarang gini, Elzan, dia itu kan sudah pansos. Dia pansos sama saya. Dia jelas-jelas dia pansos sama saya. Hah?
Kenapa setelah namanya viral karena dia nyenggol-nyenggol nama saya, terus sekarang malah jual mahal, minta harga yang mahal, nggak cocok gitu. Apa kabar? Apa kabar? Baik. Lampu kakak, spill orangnya takut, maksudnya? Bukannya Bang Roy Larry Siwu ya? Semua mereka itu. Sarwa makin sini makin banyak gaya. Wajar lah, dia butuh panggung kan. Wajar, dia butuh panggung. Jadi harus memang begitu. Tidak tahu Bang Roy, berarti FOMO doang boxing Bang. Andre Sugeng, thank you. Tidak tahu Bang Roy, berarti FOMO. Coba jelasin Bang, katanya LS menang dari hasil kontroversi. Jadi begini, saya melawan Larry Siwu itu kemarin tuh hanya 6 ronde. Sebenarnya saya banyak dirugikan loh. Melawan dia tuh saya banyak dirugikan. Karena waktu saat itu saya main di kelas welter junior 63,5 kg. Saya termasuk kecil. Ini ngapain ini? Saya tuh termasuk kecil untuk kelas welter. Nah, jadi waktu itu saya tuh sebenarnya main di kelas welter junior 63,5 kg. Nah, terus mendadak dikasih tahu untuk melawan Larry Siwu. Ya. Ini saya ceritakan kronologisnya. Nah, terus habis itu bertanding sepanjang ronde dia kabur-kaburan dan dia jatuh di ronde 6. Nah, dia jatuh dan dihitung ya. Nah, jadi sepanjang pertandingan itu sebenarnya yang mendominasi saya. Nah, tapi kok ternyata dia yang dimenangkan. Itu namanya kontroversial, brother. Gitu. Sudah jelas ya? Ezlan kan begini Ezlan. Kamu lihat VT saya dong. Kan dia itu kan takut berkedok bayaran. Ya nggak sih? Dia minta bayaran tinggi. Dia aji mumpung, ngerti nggak aji mumpung? Dia aji mumpung. Begitu sudah videonya FYP udah naik. Nah, dia sekarang jual mahal gitu. Sekarang ini yang saya bilang, dia ini takut berkedok bayaran. Intinya begitu, dia takut tapi berkedok bayaran. Lah kalau saya nggak mikirin bayaran, yang penting ya dibayar, boleh. Saya minta bayaran, tapi yang saya nggak terlalu nuntut bayaran. Berapapun dikasih promotor, selagi itu wajar dan saya akan terima. Dan saya tidak akan nuntut bayaran gitu. Dua-duanya itu kontroversial. Lebih kontroversial sebenarnya sama itu, yang Rek itu. Main lari-lari sepanjang ronde, tiba-tiba dimenangkan. Apa itu jelas banget. Itu jelas banget sama Rek itu. Mainnya lari-lari bertahan terus. Niatnya tuh yang penting bisa bertahan aja, jangan sampai KO. Nggak tahu dimenangkan, kan lucu banget itu. Itu paling sial. Sebelum boxing naik, sekarang udah nonton duluan Bang Roy TVRI. Thank you Bayu, thank you. Ada videonya Bang, nggak tahu saya videonya mana. Bang, Wong Bengkulu yo. Wong Bengkulu, Rejang Lebong, Curup.